teringat sebuah kasus yang banyak viral di media sosial tentang anak-anak yang berpacaran di sekolah melakukan hal-hal intim di dalam kelas. Pacaran di sekolah, apakah itu benar cinta murni atau sebuah tanda kegagalan pendidikan? Pertanyaan yang sungguh penting sekali. Sebab lihatlah di media sosial, anak-anak yang kadang melakukan hal-hal tak senonoh di dalam kelas. Sebab saya menjadi malu sendiri. jadi hari ini banyak di sekolah ya, sekolah-sekolah berpacaran bukan lagi hal yang tersembunyi, melainkan tren, kebanggaan, bahkan dianggap sebagai tanda kedewasaan. Kan miris. Tapi kita perlu bertanya juga, apakah ini cinta yang suci, asketis, ataukah kegagalan pendidikan menjaga fitrahnya sebagai tonggak dalam kehidupan, tonggak sosial? Realitas sudah tak terbantahkan. Di koridor sekolah, di kantin, di media sosial, pacaran sudah menjadi budaya. Anak usia 13 tahun sampai 17 tahun yang seharusnya fokus belajar dan membentuk jati diri, justru sibuk mengejar cinta semu, cinta monyet, cinta babi, dan sebagainya. Jadi posisi kita posisi sebagian guru itu, ada sebagian guru itu tetap diam, sebagai orang tua itu permisif, sebagian siswa ada yang bangga melakukan hal itu. Tapi apakah ini benar? Apakah ini sahih secara makna? Jadi dalam perspektif pendidikan Islam, ini sebuah fitrah yang tercemar. Ya memang fitrah orang berpasang-pasangan, tapi udah tercemar. Sebab dalam Islam, masa muda adalah amanah fitrah. Amanah fitrah. Allah menciptakan rasa suka lawan jenis, itu sudah fitrah. Bukan untuk dipermainkan, tetapi untuk dijaga, dirawat, dan diarahkan pada waktunya. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam Quran surat At-Tin itu ayat keempat. Jadi pacaran di usia sekolah adalah bentuk penyimpangan dari fitrah yang belum matang sebenarnya. Itu bukan cinta, tapi pelampiasan keinginan, pelampiasan nafsu yang eksotis dalam ruang yang salah. Jadi dalam filsafat adab, cinta harus dididik, bukan dibebaskan. Jadi seperti apa yang saya kutip dalam Syekh Naqib itu, menegaskan pendidikan adalah proses penanaman adab. Saya pernah katakan di video sebelumnya dalam al-atas itu. Jadi cinta tanpa adab akan jadi nafsu, kawan-kawan. Kedekatan tanpa tanggung jawab akan jadi kehancuran. Ya, terkait kasus kemarin yang melahirkan di sekolah itu juga. Jadi sekolah seharusnya bukan tempat mendekatkan dua hati tanpa ikatan, tapi ruang membangun karakter. Agar apa? Agar saat cinta memang benar datang, ia datang dengan kehormatan dan kebijaksanaan. Ya, ini merupakan krisis sistemik. Sekolah dan keluarga yang abai, itu krisis sistemiknya. Jadi mengapa pacaran di sekolah jadi normal? Jawabannya, keluarga tidak lagi menjadi benteng nilai. Banyak orang tua bangga anaknya punya pacar, punya kekasih. Bukan prestasi yang dibanggakan. Sekolah gagal membentuk budaya malu. Disiplin diterapkan hanya pada seragam, bukan pada perilakunya. Kemudian masyarakat membiarkan dan bahkan merayakan, dianggap lucu, gemas, dan romantis dan semacamnya. Bahkan kalau ada orang yang berpacaran cici, iya. Maka jangan heran jika akhirnya generasi ini pandai bicara cinta tapi tidak mengenal tanggung jawab.
Ya itulah yang akan terjadi. Melahirkan dan anaknya dibuang, melahirkan di dalam kelas, melahirkan di hutan, kemudian paginya ada bayi yang mati. Pendidikan yang mengarahkan rasa. Jadi harus pendidikan itu harus mengarahkan rasa, tapi bukan pembunuhan. Islam tidak memusuhi cinta, benar sekali. Islam mengajarkan cinta, rahmat. Bagaimana rasa itu diarahkan kemudian? Jadi pendidikan harus menanamkan bahwa cinta itu sebagai amanah dari Allah. Sedangkan nafsu harus ditundukkan. Ikatan suci hanya diizinkan dalam pernikahan. Harus benar-benar ditanamkan. Karena cinta yang tidak dituntun akan menjadi petaka, akan menjadi hasrat yang berbuah kemaksiatan. Maka anak-anak ini tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya salah. Mereka hanyalah korban, lagi-lagi mereka cuma korban dari sistem yang tak lagi memberi arah. Cinta itu fitrah kawan-kawan, tapi fitrah pun harus dijaga. Jika sekolah tidak mengajarkan adab dan keluarga tidak membimbing akhlak, maka jangan heran jika generasi ini belajar cinta dari drama dan TikTok, dari film-film Korea yang setiap adegannya pasti ada kemaksiatannya. Itu kan, ya bukan saya munafik, saya juga suka sama konten apa film-film seperti itu. Tapi setidaknya bisa dikonter lah. Jadi sudah waktunya kita ubah cara pandang kita. Pacaran bukan lagi prestasi dalam hidup. Jadi mari kita menjaga diri. Itulah kemuliaan. Dan kita mencoba untuk mengkonter, terutama ya bagaimana caranya mengonter itu. Mungkin kalian punya solusi agar anak-anak muda itu, ini semacam sistemik ya kawan-kawan. Media sosial itu tidak bisa dilarang sekarang. Sedangkan di media sosial sudah ada propaganda asing yang akan melemahkan negara kita dari dalam, terutama sasaran targetnya itu anak muda, disuguhkan dengan film-film drama-drama serta acting yang berbau nafsu secara terus-menerus setiap hari. Sedangkan anak muda kita tidak selama 24 jam tidak lepas dari handphone. Dan handphone itu yang menyajikan hedonisme, nafsu, serta cinta-cinta yang erotis itu. Maka bagaimana cara untuk mengatasi ini? Karena wajah mereka adalah wajah dunia media sosial. Di media sosial, cerminan kehidupan nyata yang mereka praktekkan. Mari tolong berikan solusi bagaimana ini bisa diarahkan seperti itu. Oke, demikian dulu untuk video yang satu ini. Karena target saya adalah membuat 33 video panjang setiap hari. Maka mungkin agak ya paling tidak durasinya lah 7 menit, 5 menit begitu. Tidak panjang sampai 12 menit, 15 menit atau bahkan 30 menit. Karena memang target saya adalah 33 video dalam sehari. Oke, demikian dulu. Akhirnya dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan berkah serta perubahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.